Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, Admin akan mendongeng sebuah film kungfuan berjudul The Legend of the Condor Heroes The Dragon Tamer yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang pria yang mengatasi banyak kesulitan hingga akhirnya menjadi pendekar di generasinya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana 5 master hebat di antaranya adalah penjahat timur, racun timur, kaisar selatan, pengemis utara, dan pendekar sakti dari daerah tengah bertarung selama 7 hari 7 malam di Gunung Hua demi mendapatkan kitab 9 yin. Lalu akhirnya seorang ahli silat yaitu Wang Chongyang berhasil menguasai kitab 9 yin dan mendapatkan julukan pendekar terhebat. Namun tahun berikutnya kabar meninggalnya Wang Chongyang menyebar dengan cepat. Sampainya datanglah seorang pria bernama Ouyang Feng ke makam Wang Chongyang untuk mencuri kitab 9 yin. Namun ketika dirinya baru saja membuka kotak, tiba-tiba Wang Chongyang terbangun disertai angin yang cukup kencang. Ia lalu menyerang Ouyang Feng hingga membuatnya terpental keluar pagar. Dua 20 tahun kemudian, seorang pria bernama Guo Jing berkuda menuju ke sebuah kota. Ia lalu beristirahat sejenak di kedai arak. Namun tiba-tiba dirinya diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang ternyata guru Guo Jing. Sang guru lalu menjelaskan maksud kedatangannya di kota ini, di mana dirinya ingin menyelidiki kasus bayi-bayi yang sering menghilang. Ia takut jika semua itu perbuatan kelompok atau identitas jahat. Scene lalu berpindah, di mana Guo Jing sudah sampai di pasar. Ia lalu berniat mampir ke rumah makan, tetapi dirinya justru melihat seorang pencuri makanan yang tak sengaja menabrak dirinya. Guo Jing yang berbaik hati langsung berinisiatif membayarkan makanan tersebut, tapi pencuri itu terlihat kaget dan kemudian memilih pergi. Kemudian saat Guo Jing ingin memesan makanan, tiba-tiba salah satu pengemis bernama Hong Qigong menyela pembicaraan mereka. Lalu saat pelayan ingin mengusirnya, Guo Jing justru memesankan kawa-kawa terbaik untuk Qigong. Tak lama kemudian tibalah 2 gadis misterius yang langsung merebut kawa-kawa tersebut. Guo Jing yang melihat itu pun merasa tidak terima, hingga akhirnya mereka pun terlibat pertarungan sengit. Namun, pertarungan mereka tidak berlangsung lama saat sang pencuri tiba-tiba kembali dan menyudahinya. Dan siapa sangka, 2 gadis itu berasal dari Gunung Baituo yang memang memiliki perilaku buruk. Setelah kepergian 2 gadis itu, Guo Jing pun langsung mengucapkan terima kasih kepada sang pencuri karena telah menyelamatkan dirinya. Lalu sebagai gantinya, Guo Jing pun mentraktir makanan apapun yang ia mau. Di sisi lain, seorang pria bernama Ouyang Ke menyuruh anak buahnya untuk mencuri bayi laki-laki lain. Sementara itu, 6 guru Guo Jing telah menemukan sebuah tulang bayi yang sudah terbakar habis. Dari situ mereka curiga jika metode kejam ini pasti dilakukan oleh orang-orang di penginapan Gunung Baituo. Guru tertua lalu menanyakan tentang pemilik penginapan tersebut yang ternyata diurus oleh Ouyang Ke, salah satu keponakan dari Ouyang Feng. Kita kembali ke Guo Jing yang mulai berkenalan dengan sang pencuri yang bernama Huang Rong atau Rong Er. Guo Jing yang kepo lalu bertanya bagaimana akhirnya Rong Er menjadi pencuri. Rong Er pun menceritakan jika sang ayah menyuruhnya menikah, namun karena dirinya belum siap, akhirnya kabur dari rumah. Tapi sayang, di perjalanan uang sakunya dicuri, hingga dirinya menjadi seperti sekarang ini. Guo Jing yang mendengar hal ini pun merasa sangat kasihan. Ia lalu memberikan seluruh tail perak yang ia miliki kepada Rong Er. Hal itu tentunya membuat Rong Er terharu yang kemudian segera pamit pergi untuk pulang ke kampung halamannya.
Sementara itu di siang bolong, dua gadis dari Gunung Baituo sedang melakukan pencurian bayi. Namun aksinya tersebut tertangkap basah oleh beberapa warga. Di lain sisi, Guo Jing ternyata memberikan kudanya untuk meringankan perjalanan pulang Rong-er. Tetapi tiba-tiba mereka teralihkan oleh dua gadis pencuri bayi yang sedang dikejar oleh warga. Guo Jing yang melihat itu pun bergegas mengejarnya juga. Lalu saat salah satu gadis tersebut terpojok, ia langsung memberikan tas rontan pada Guo Jin. Tetapi sayangnya Guo Jin kena tipu karena di dalam tas tersebut hanya ada patung mainan yang berbentuk gurunya sendiri. Setelah itu, ia menanyakan di mana tempat penginapan Gunung Baituo pada Rong-er karena ia ingin menyelamatkan bayi-bayi tersebut. Tapi karena orang-orang di penginapan memiliki seni bela diri yang sangat tinggi, Rong-er pun menyarankan untuk menyamar sebagai tamu. Lalu mereka pun memutuskan untuk bertemu di malam hari nanti. Singkatnya, malam pun tiba, di mana Guo Jing yang sedang mencari Rong-er tiba-tiba sebuah tangan menariknya. Guo Jing pun terkejut saat melihat penampilan Rong-er yang ternyata seorang wanita, karena ia pikir Rong-er adalah seorang pria. Mereka berdua lalu diam-diam mengikuti gadis yang membawa bayi tersebut, hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam sebuah goa. Dan Guo Jin langsung menyerang gadis tersebut. Namun tiba-tiba datanglah seekor ular raksasa yang langsung melahap gadis tersebut. Kemudian langsung mengejar Guo Jing dan melilitnya. Rong-er pun segera membantunya, lalu menyuruh Guo Jing untuk menusuk mata ular tersebut, dan mereka berdua pun bergegas pergi melarikan diri. Scene kembali lagi di pesta. Saat Woyang ke tengah asik menari dengan para gadis, tiba-tiba datanglah ke-6 guru Guo Jing yang ingin menangkap si pencuri bayi, hingga membuat semua tamu ketakutan. Sang guru pun marah dan mengatakan jika hal tersebut membuat malu dunia silat. Tak berselang lama, Ouyang Feng tiba-tiba muncul yang disertai angin kencang dan langsung menyerang sang guru. Namun Rong-er dengan cepat menghentikan dengan jurus centikan maut miliknya. Akibatnya membuat Ouyang Feng mengenali Rong-er, anak dari ahli obat Huang, sang penguasa Pulau Tau Huo. Karena identitasnya terungkap, Rong-er pun mencoba mengelak. Tapi sayang, jurus centikan maut tersebut membuatnya tak bisa berkutik, hingga ia pun memilih pergi dari tempat tersebut. Kemudian ke-6 guru Guo Jing pun langsung mengejarnya dan mencoba menyerang Rong-er. Namun Guo Jing segera menghentikannya. Lalu salah satu guru menjelaskan jika mereka dan guru Huang memiliki dendam kusumat karena salah satu guru kelima mati di tangan murid guru Huang. Oleh karena itu mereka harus membunuh Rong-er untuk membalaskan dendamnya. Namun tak disangka Guo Jing rela bersujud dan memohon agar mereka tak membunuh Rong-er. Bahkan dirinya rela mati untuk menggantikannya. Sang guru yang kecewa akhirnya membiarkan pilihan Guo Jing, walaupun guru lainnya merasa tidak terima, hingga akhirnya mereka pun memilih pergi meninggalkan Guo Jing. Guo Jing dan Rong-er pun beristirahat di sebuah kuil. Namun Guo Jing masih dihantui rasa bersalah karena dirinya telah menyakiti perasaan gurunya. Oleh karena itu, Rong-er pun mencoba menghiburnya dengan memberikan ayam yang ia panggang untuk Guo Jing. Namun tak disangka, seseorang mengambil ayam tersebut secepat kilat. Rong-er pun kemudian menyadari jika seorang tersebut adalah Hong Qigong, sang leluhur dari geng pengemis, hingga menjadi suatu kehormatan karena Qigong memakan ayam panggang miliknya. Rong-er kemudian memperkenalkan dirinya sebagai anak dari ahli obat Huang, lalu membuat kesepakatan dengan Qigong di mana ia akan memasak makanan enak untuknya, asalkan Qigong mau mengajari jurus silat pada Guo Jing. Namun sayangnya Qigong tak mau menerima tawaran tersebut, kemudian pergi begitu saja. Tapi Rong-er tak kehabisan akal, ia lalu memancingnya dengan mengatakan jika hanya satu orang yang mampu mengalahkan ayahnya, yaitu dengan jurus tapak naga. Tapi karena penyebutan yang salah, Qigong pun membenarkan dengan memperlihatkan jurusnya, yaitu jurus 18 tapak naga. Lalu akhirnya pun Qigong menyetujuinya. Hari-hari pun berlalu, di mana Rong-er setiap harinya memasak untuk Qigong.
Begitu pula dengan Qigong yang mulai mengajari jurus 18 tapak naga. Namun ternyata Qigong hanya mengajarinya sampai ke jurus 15 karena menurutnya Guo Jing tak punya waktu untuk mempelajari 3 sisanya. Setelah itu, Qigong memberitahu jika Ouyang Feng dan keponakannya si Ouyang Ke akan pergi ke Pulau Tau Hua untuk melamar Rong Er. Namun Qigong curiga niat Ouyang Feng bukanlah Rong Er tapi kitab 9 yin. Rong Er kemudian berniat pulang untuk menghentikannya. Guo Jing pun turut mengantar kepulangan Rong Er. Kemudian Rong Er memperingatkan jika sang ayah Huang sangatlah aneh karena siapapun orang yang tidak diizinkan masuk ke pulau tersebut akan masuk dunia ilusi, bahkan bisa sampai meninggal. Tak lama kemudian mereka berdua pun pergi menuju Pulau Tau Hua. Lalu beberapa menit kemudian mereka mendengar alunan mesuling yang membuat Guo Jing merasa pusing. Rong Er pun menjelaskan jika suara itu adalah sebuah lagu pasang surut air laut yang biru milik ayahnya. Rong Er lalu menyuruh Guo Jing untuk melawannya dengan tenaga dalam. Dan benar saja, Guo Jing akhirnya masuk ke dalam dunia ilusi, bahkan dirinya diperlihatkan kejadian-kejadian tak diduga. Tak lama setelah itu, seorang menyambutnya dengan unik, yaitu berbicara sendiri. Ternyata dia adalah Zhao Baotong atau bayi tua yang sudah ditahan bertahun-tahun. Ia lalu menceritakan kejadian 15 tahun yang lalu tentang kitab 9 yin miliknya, di mana Guru Huang bersikeras memaksa dirinya untuk memperlihatkan kitab 9 yin pada istrinya yang memiliki kemampuan menghafal. Setelah sang istri melihatnya, ia pun kembali ke rumah untuk menulis isi kitab 9 yin. Namun baru setengah tulisan, sang istri meninggal karena terlalu emosi. Setelah itu, Guo Jing memberitahunya jika dirinya harus keluar untuk menghentikan Ouyang Feng yang akan melamar Rong Er. Seketika, Zhao Baotong pun curiga, Ouyang Feng pasti memiliki tujuan untuk mencuri kitab 9 yin. Guo Jing mendengar hal itu lalu menyarankan akan lebih baiknya kitab 9 yin dibakar saja daripada para guru saling membunuh untuk memperebutkannya. Setelah itu, Zhao Baotong pun menyuruh Guo Jing untuk menghafal kitab 9 yin tanpa ia sadari. Hal itu bertujuan untuk menghancurkan dunia ilusi yang dibuat oleh Guru Huang. Hingga akhirnya Guo Jing pun boleh menghafalkannya. Scene kemudian berpindah di mana Ouyang Feng dan Ouyang Ke dalam perjalanan ke Pulau Tau Hua. Lalu saat mereka mendengar suara suling, tiba-tiba Ouyang Feng menggunakan kekuatannya untuk menangkis suara tersebut. Lalu akhirnya Guru Huang pun dengan tiba-tiba menghentikan sulingnya di tengah-tengah lagu. Hal itu artinya Guru Huang menyetujui seorang datang ke Pulau Tau Hua. Zhao Baotong yang mendengar itu pun ikut terkejut karena baru kali ini Guru Huang menghentikan alunan sulingnya. Setelah itu, Zhao Baotong menyuruh Guo Jing untuk melakukan latihan karena dirinya telah menghafal semua kitab 9 yin. Dan benar saja, Guo Jing pun mampu menghancurkan dunia ilusi dan ia pun berpamitan kepada Zhao Baotong. Akhirnya, Ouyang Feng pun sampai dan langsung memberikan hadiah pertemuan untuk Rong Er. Namun ketika Rong Er ingin menerimanya, tiba-tiba ia melakukan aksinya untuk mencelakai Ouyang Ke. Tapi Guru Huang langsung menggagalkannya. Tak berselang lama, tiba-tiba Guo Jing datang dan menghentikan lamaran tersebut. Guru Huang pun terkejut karena selama ini tidak ada seorang pun yang mampu keluar hidup-hidup dari dunia ilusi. Guo Jing pun memperkenalkan dirinya, disusul dengan Qigong yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Qigong lalu memberitahu jika dirinya juga mengantar muridnya Guo Jing untuk melamar Rong Er. Oleh karena itu, Qigong dan Ouyang Feng pun berdebat. Namun Guru Huang langsung menghentikannya dan mengatakan jika keduanya harus duel. Lalu sang pemenang akan menjadi menantunya. Akhirnya pertarungan pun dimulai, di mana Guo Jing melawan Ouyang Feng dan Qigong melawan Ouyang Ke. Lalu dari pertarungan itu, Guo Jing lah yang menjadi pemenangnya. Tapi karena dirinya keluar dari arena, Guru Huang pun menganggapnya seri. Oleh karena itu, Guru Huang pun memberikan babak kedua, di mana Guo Jing dan Ouyang Ke harus menghafal sebuah catatan yang ditulis oleh mendiang istrinya sebelum meninggal.
kemudian memberi waktu setengah jam untuk menghafalnya. Lalu mereka berdua pun maju untuk setoran hafalan tersebut. Di lain sisi, Zhou Botong akhirnya membakar kitab 9 yin miliknya. Tak lama setelah itu, Guru Huang pun mengumumkan jika Guo Jing lah yang menangkan babak kedua ini. Otomatis Guo Jin lah yang akan menjadi menantu dari Guru Huang. Guru Huang kemudian memberitahu jika yang barusan mereka hafalkan adalah kitab 9 yin yang ditulis sang istri, namun tidak lengkap. Semuanya pun terkejut mengetahui hal itu. Lalu akhirnya Ouyang Feng pun menerima kekalahan tersebut. Guru Huang yang penasaran pun akhirnya menuju tempat di mana ia menciptakan dunia ilusi. Ia lalu dibuat kaget saat melihat kitab 9 yin yang sudah terbakar. Hingga dirinya tak menyangka Zhou Botong yang sudah payah memilikinya akhirnya menyerahkannya begitu saja kepada Guo Jing. Sementara itu, Ouyang Feng sedang membuat racun sambil memikirkan bagaimana cara merebut kitab 9 yin yang sudah berada di ingatan Guo Jin. Lalu kemudian, datanglah anak buah memberitahu jika 6 guru Guo Jing sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Tao Hua. Ouyang Feng pun mulai memikirkan aksi selanjutnya. Sementara itu di sisi lain, Guo Jing masih memikirkan ke-6 gurunya tersebut. Namun seperti biasa, Rong langsung menghiburnya agar Guo Jing tak bersedih. Di malam harinya, Ouyang Feng pergi menemui Qigong untuk mengucapkan salam kemenangan atas Guo Jing. Ia lalu memberikan minum sebagai rasa hormatnya. Namun tiba-tiba, Qigong berpura-pura keracunan saat meminum minuman tersebut. Lalu tak disangka, anak buah Ouyang Feng menyerang Qigong dari belakang. Qigong pun segera melawannya, namun tanpa sadari tangannya terkena racun yang telah Ouyang Feng tempelkan pada tangannya, hingga membuat Qigong tak berdaya. Scene lalu berpindah di mana ke-6 guru Guo Jing telah hampir tiba. Seketika itu juga mereka mendengar sebuah alunan suling. Namun tak disangka, Ouyang Feng datang dan langsung menyerang mereka, hingga semuanya tewas. Kemudian guru pertama yang buta mengira jika semua itu perbuatan Guru Huang. Di lain sisi, Guru Huang sedang melayat ke makam istrinya dan menceritakan semua yang terjadi. Sementara itu, Guo Jing dan Rong yang mendengar alunan suling bergegas lari untuk mengecek apa yang terjadi. Namun betapa terkejutnya Guo Jing saat melihat semua gurunya tewas. Kemudian langsung menuju guru pertama, dan ia diberitahu jika yang melakukan semua ini adalah Guru Huang. Rong yang mendengar hal ini pun tentunya curiga dan tidak percaya jika alunan suling itu milik ayahnya, karena ia merasa nada yang dimainkan sangatlah berbeda. Tapi sayangnya, Guo Jing tak peduli dan langsung pergi meninggalkan Rong. Guo Jing pun bergegas menemui Guru Huang dan tanpa babi bu, ia langsung menyerangnya. Tetapi kemampuan Guo Jing tidak sebanding dengan Guru Huang, hingga akhirnya Guo Jing pun hampir dikalahkan dengan jurus centikan maut milik Guru Huang. Di saat itu juga, tiba-tiba Ouyang Feng datang dan menyerang Guru Huang, kemudian mengatakan jika ia akan membawa Guo Jing untuk mempelajari kitab 9 yin. Setelah itu, ia mengajaknya untuk bertarung di Gunung Hua. Tak lama setelah itu, akhirnya Guo Jin tahu jika yang membunuh 6 gurunya bukanlah Guru Huang, melainkan Ouyang Feng. Setelah itu, Ouyang Feng memaksa Guo Jing untuk membacakan isi kitab 9 yin dengan memanfaatkan Rong sebagai taruhannya. Mau tak mau, akhirnya Guo Jin pun membacakan isi kitab 9 yin. Sementara Ouyang Ke menulisnya. Setelah itu, Ouyang Feng berniat membunuh Guo Jing agar dirinya tak memiliki rival, karena Guo Jing telah mempelajari kitab 9 yin. Namun, aksinya gagal saat Zhou Botong tiba-tiba datang dan langsung memakai jurus ganda jari miliknya untuk menyelamatkan Guo Jing dan Rong. Hari-hari pun berlalu, Rong pun dengan setia merawat Guo Jing. Lalu saat Guo Jing sadar, Rong menyuruh Guo Jing untuk kembali ke gurun dan melupakan semua yang terjadi.
Namun ternyata Guo Jing ingin pergi ke Gunung Hua untuk bertarung dengan Ouyang Feng secara adil. Tak lama kemudian Qikong datang dan siap untuk mengajari 3 tapak naga terakhir. Akhirnya Qikong pun mulai mengajarinya hingga Guo Jing berhasil menguasai jurus 18 tapak naga. Tak berselang lama, Guo Jing dan Rong Er pun menuju ke Gunung Hua ditemani oleh Qikong. Setelah itu, Qikong menunjukkan bekas telapak Wang Chongyang ketika terjadi pertarungan 20 tahun yang lalu. Bahkan mengandalkan telapak tersebut untuk menjadi pendekar terhebat di dunia. Tak lama kemudian, Guru Huang pun datang dan disusul oleh Ouyang Feng. Akhirnya, pertarungan pun dimulai, di mana Guo Jing mulai melawan Ouyang Feng. Namun Ouyang Feng merasa heran saat dirinya tidak bisa mengalahkan Guo Jing, padahal mereka sama-sama mempelajari kitab 9 yin. Mendengar hal itu, Rong Er pun langsung mengatakan jika Guo Jing membacakan kitab 9 yin yang palsu. Ouyang Feng yang mendengar hal ini pun tidak terima hingga dirinya tiba-tiba mengalami kerasukan karena aliran sarafnya berlawanan. Mereka yang melihat itu pun tak tinggal diam, lalu berusaha bersama-sama untuk menekan titik sarafnya. Namun Ouyang Feng sudah sepenuhnya kerasukan hingga membuat semuanya terpental. Ouyang Feng lalu menyerang Guo Jing tanpa ampun hingga membuat Guo Jing tak berdaya. Namun Guo Jing dengan cepat sadar kembali dan beranjak dengan memegang bekas telapak Wang Chongyang hingga membuat tangannya menyala. Guo Jing pun menggunakan jurus 18 tapak naga dan berhasil mengalahkan Ouyang Feng. Scene lalu berpindah di pasar, di mana salah satu penjual boneka menceritakan kisah tentang pendekar Guo Jing yang tak terkalahkan. Di akhir cerita, tertulis bahwa Guo Jing mengabadikan dirinya dan menjadi pendekar yang disukai rakyat. Bahkan Rong Er pun selalu berada di sisinya. Namun, beberapa tahun kemudian, pasangan Guo Jing dan Rong Er tewas saat terjadi peperangan di kota Xiangyang demi berkorban untuk negaranya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Legend of the Condor Heroes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.